mempresentasikan hasil proyek kami, grafom kami, dengan judul visualisasi algoritma ASTAR pada peta kota prosedural. Program studi S1 Teknik Informatika yang beranggotakan yang pertama itu adalah ada Azarodi Gusti Arya dengan NIM 48, yang kedua ada Yura Ramadhani dengan NIM 68, yang ketiga ada Balkis Manisa dengan NIM 69, lalu ada Miki Ajemariadi dengan NIM 70, dan saya sendiri Aurelia Lifta Ikriana Ginting dengan NIM 71. Langsung saja ke pembahasan materi yang pertama. Latar belakang kami memilih konsep peta ini adalah pada kehidupan sehari-hari, sistem pencarian rute digunakan pada berbagai aplikasi seperti ada Google Maps, navigasi kendaraan, sistem transportasi, hingga permainan komputer. Agar pencarian rute itu dapat dilakukan secara efektif, diperlukan representasi lingkungan dalam bentuk graf dan terdiri dari node dan edge. Berdasarkan kebutuhan tersebut, kami mengembangkan sebuah sistem atau aplikasi yang mampu membangun kota secara otomatis sekaligus menyediakan visualisasi pencarian rute menggunakan algoritma ASTAR. Konsep pembentukan kota pada proyek kami ini menggunakan pendekatan procedural generation, yaitu teknik membangun lingkungan secara otomatis berdasarkan aturan tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Proses pembentukan kota ini dilakukan melalui beberapa tahapan. Yang pertama adalah layout randomization, yaitu menentukan bentuk dan posisi pulau secara acak. Yang kedua, BSP space split atau binary space partitioning, yaitu membangun area menjadi beberapa blok wilayah. Yang ketiga itu ada zoning atau zonasi, yaitu untuk menentukan fungsi setiap blok seperti kawasan bisnis, perumahan, dan area publik. Yang keempat ada road network generation, yaitu membangun jaringan jalan yang menghubungkan seluruh wilayah. Dan yang terakhir itu ada asset placement, yang dimana untuk menempatkan berbagai objek seperti gedung, taman, stadion, rumah sakit, dan fasilitas lainnya secara otomatis. Dengan pendekatan ini nantinya setiap peta yang dihasilkan memiliki bentuk yang berbeda-beda, namun tetap memiliki struktur yang teratur dan dapat digunakan untuk proses pencarian jalur. Untuk penjelasan, untuk demo latar belakang ini akan saya tampilkan petanya. Nah, ini dia. Untuk menunjukkan bahwa kota dibangun secara prosedural, saya akan melakukan generate beberapa kali pada peta kami ini. Ini adalah hasil peta pertamanya. Saya generate lagi. Ketika di generate ulang, sistem menghasilkan tatanan kota yang berbeda-beda. Dan yang terakhir, ini adalah generate ketiga. Setiap peta ini memiliki susunan wilayah, jalan, dan aset yang berbeda tanpa perlu dibuat secara manual oleh pengguna. Hal ini menunjukkan bahwa proses pembentukan kota dilakukan secara otomatis oleh algoritma. Lalu untuk permasalahan utama kami memilih proyek ini adalah dalam pengembangan proyek ini terdapat beberapa tantangan utamanya. Yang pertama itu adalah bagaimana membangun jaringan jalan yang alami dan organik namun tetap memiliki konektivitas yang baik sehingga algoritma ASTAR-nya dapat menemukan rute dengan benar. Pada banyak simulasi sederhana, jalan biasanya dibuat berupa garis lurus atau sudut-sudut yang tajam. Pendekatan tersebut memang mudah untuk dibuat, tetapi kurang realistis jika dibandingkan dengan bentuk jalan di dunia nyata. Untuk permasalahan kedua adalah bagaimana mengubah jalan yang kaku menjadi jalan yang memiliki belokan halus menggunakan kurva sehingga nantinya visualisasi dapat menjadi lebih menarik.
Untuk permasalahan ketiga ini bagaimana mengoptimalkan proses pencarian jalur menggunakan struktur dan priority queue yang kami implementasikan sendiri tanpa memanfaatkan pustaka bawaan. Priority queue ini nanti menjadi komponen penting karena digunakan untuk menentukan node mana yang harus diproses lebih dahulu oleh algoritma Astar. Ketiga permasalahan tersebutlah yang menjadi dasar dari pengembangan sistem kami ini. Saya akan memvisualisasikan grafnya itu tadi bagaimana. Di sini ada tombol graph. Ini itunya. Ini dia grafnya. Pada tampilan normalnya itu nanti pengguna hanya melihat jalan raya. Tapi jika saya klik grafnya ini, pengguna bisa melihat representasi internal dari sistem ini berupa node dan edge. Node ini mempresentasikan titik-titik persimpangan dan titik-titik pada jalan. Sedangkan edge-nya itu untuk mempresentasikan hubungan dan ruas jalan yang menghubungkan kedua node. Struktur graf ini yang nantinya digunakan algoritma Astar untuk mencari jalur terbaik dari titik awal ke titik tujuan. Kami tadi kan menggunakan priority queue. Untuk mendukung proses tersebut kami menggunakan struktur data priority queue. Priority queue ini bertugas untuk menyimpan node-node yang sedang diproses node yang akan diproses selalu mengeluarkan node dengan prioritas yang paling tinggi dulu, yaitu node yang memiliki nilai F paling kecil. Nanti untuk rumusnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dan cara ini algoritma tidak perlu memeriksa seluruh node secara acak, sehingga proses pencarian menjadi lebih efisien. Ini dia node-nya. Oke, lanjut untuk slide berikutnya. Itu ada fitur-fitur utama dari aplikasi kami ini. Fitur utama dari aplikasi kami ini adalah fitur pertamanya adalah generalisasi kota prosedural yang memungkinkan sistem membentuk pulau, zonasi, dan jaringan jalan secara otomatis. Fitur kedua adalah interactive pathfinding playback, yang dimana ini nantinya menyediakan tombol play, pause, step by step, dan pengaturan kecepatan visualisasi sehingga pengguna dapat mengamati proses pencarian rute secara detail. Fitur ketiga adalah interface point placement. Pengguna nantinya dapat langsung menempatkan titik awal dan titik tujuan dengan klik pada jaringan jalan saja. Fitur keempat itu ada real time statistic HUD, yang dimana nanti menampilkan informasi penting seperti jarak rute, waktu komputasi, dan jumlah node yang diperiksa oleh algoritma. Dari fitur terakhir ini adalah dan fitur terakhir ini adalah OS Time Synchronization, yang memungkinkan tampilan aplikasi menyesuaikan mode terang dan mode gelap pada sistem operasinya. Saya akan mensimulasikan. Sekarang saya akan mendemonstrasikan bagaimana pencarian rutenya. Yang pertama saya akan meletakkan titik startnya di mana ya? Di sini. Ya. Kemudian saya akan mengeset titik tujuannya di sini. Nah, setelah kedua titik ini terpasang, algoritmanya akan siap
untuk melakukan pencarian jalur rute. Selanjutnya saya akan pencet tombol play. Nggak kelihatan ini. Nah, ini dia. Ini ketika tombol play ini dimulai, algoritma Astar ini mulai mencari melakukan eksplorasi node-nya. Node-node ini yang sedang diperiksa oleh algoritma akan divisualisasikan sehingga penggunanya ini bisa melihat secara langsung pencarian rutenya. Itu dia. Berbeda dengan pencarian rute biasa yang dieksplorasi secara menyeluruh, tetapi Astarnya secara menyeluruh dan merata. Astar memanfaatkan heuristik untuk mengarahkan pencarian menuju rute tujuan. Karena itu jumlah node yang diperiksa dapat dikurangi dan waktu pencarian menjadi lebih cepat. Nah, ini dia. Saya juga bisa memperlambat prosesnya menggunakan mode step by step ini, sehingga setiap langkah algoritmanya nanti dapat diamati dengan jelas. Misalnya saya mundurkan. Nah, atau bisa juga seperti ini. Itu dia. Oke. Lalu belum selesai. Astagfirullah. Setelah jalurnya tadi ditemukan, ini di sini sistem akan menampilkan jalur terbaik yang dihasilkan dari pencarian rute tersebut. Selain hasil jalur pencarian, sistem juga akan menampilkan berbagai statistik pada bagian atas ini. Di antaranya itu ada jumlah node atau jumlah jalur, jumlah edge jalur, panjang rute yang ditemukan, waktu komputasi pencarian, dan jumlah node yang telah dikunjungi selama proses pencarian. Informasi ini dapat digunakan untuk mengevaluasi performa algoritma secara langsung. Dan slide terakhir itu ada game loop integration system. Untuk menjalankan seluruh sistem ini, kami menggunakan arsitektur game loop yang terdapat pada file app.py. Komponen pertama itu ada event handling yang bertugas menerima input dari keyboard dan mouse. Komponen kedua itu adalah state update yang gunanya untuk memperbarui kondisi seperti posisi kamera, animasi kendaraan, serta progres visualisasi algoritmanya sendiri. Komponen ketiga itu ada drawing yang bertugas untuk menggambarkan seluruh elemen ke layar pada setiap frame. Sedangkan koordinasi keseluruhan sistem dilakukan pada file main.py.
File ini mengintegrasikan setiap komponen seperti map generator, kamera, static render, dan dynamic render menjadi satu sistem yang utuh. Dengan pembagian tugas seperti ini, kode menjadi lebih terstruktur dan mudah dikembangkan, lalu lebih mudah pemeliharaannya. Sekian presentasi dari saya mengenai penjabaran materi lebih lanjut akan dijelaskan oleh teman saya Yura. Kepada Yura saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yura Ramadhani. Pada slide ini, saya akan menjelaskan pembagian wilayah kota dengan BSP dan zoning. Nah, pada tahap awal pembangunan kota, sistem harus menentukan terlebih dahulu bagaimana lahan ini akan dibagi menjadi beberapa area yang memiliki fungsi yang berbeda. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, kami menggunakan algoritma binary state partitioning atau BSP. Nah, BSP ini sendiri merupakan teknik pembagian ruang yang bekerja secara rekursif. Nah, artinya, sebuah area besar akan dibagi menjadi dua bagian yang lebih kecil, kemudian masing-masing bagian dapat dibagi lagi hingga memenuhi ukuran yang diinginin. Dengan pendekatan ini, proses pembentukan wilayah kota dapat dilakukan secara otomatis tanpa perlu menggambar setiap blok secara manual. Nah, pada implementasi ini, program memiliki fungsi yang bernama BSP Split. Fungsi ini menerima sebuah area persegi panjang, kemudian memutuskan apakah area tersebut ini akan dipotong secara horizontal atau vertikal. Setelah pemotongan ini selesai, fungsi akan memanggil dirinya sendiri pada kedua bagian hasil pembagian tersebut. Proses ini akan berlangsung terus-menerus sampai ukuran blok mencapai batas minimum yang telah ditentukan. Tujuan dari BSP ini adalah untuk menghasilkan tata letak kota yang lebih terstruktur. Jika seluruh bangunan ditempatkan secara acak tanpa pembagian wilayah terlebih dahulu, maka kota akan terlihat tidak teratur dan sulit dikembangkan lebih lanjut. Setelah proses pembagian selesai, setiap blok wilayah diberikan kategori atau zona tertentu melalui proses zoning. Nah, pada proyek ini terdapat beberapa jenis zona. Yang pertama ada pusat, bisnis, pemukiman, sekolah, dan pesisir. Nah, yang pertama itu CBD. Zona ini nanti berfungsi sebagai pusat aktivitas ekonomi kota. Area ini biasanya memiliki kepadatan bangunan yang lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya. Kedua, ada area kawasan pemukiman. Area ini digunakan untuk menempatkan rumah-rumah penduduk sehingga berbentuk lingkungan tempat tinggal lebih terorganisir. Yang ketiga, ada public and park area. Zona ini berisi ruang terbuka seperti taman dan fasilitas umum yang berfungsi untuk memberikan keseimbangan antara area terbangun dan area hijau. Kemudian ada wilayah pesisir. Nah, area ini menjadi pusat aktivitas pelabuhan dan berhubungan dengan karakteristik kota pantai yang ingin dibangun oleh sistem. Situ ada pelabuhan dengan kapal kargo. Kemudian, dengan adanya zoning, setiap wilayah tidak hanya memiliki bentuk yang berbeda, tapi juga memiliki fungsi yang berbeda. Hal ini membuat kota yang dihasilkan terlihat lebih realistis karena menyerupai kota nyata yang memiliki pembagian kawasan berdasarkan kebutuhan aktivitas masyarakat. Jadi, inti dari slide ini ialah BSP bertugas sebagai membentuk struktur dasar wilayah kota, sedangkan zoning itu bertugas sebagai memberikan identitas dan fungsi pada setiap wilayah yang telah dibentuk. Nah, selanjutnya, setelah wilayah kota berhasil dibentuk, langkah berikutnya adalah menghubungkan seluruh area tersebut agar dapat diakses. Untuk itu diperlukan sistem jaringan jalan yang tidak hanya menghubungkan titik-titik penting, tapi juga terlihat lebih alami dan realistis. Pada tahap inilah algoritma Bezier-Korf dan B-spline digunakan. Nah, pada slide ini akan menjelaskan rekayasa jalan organik, Bezier-Korf, dan B-spline. Nah, pada banyak simulasi kota sederhana, jalan biasanya dibuat menggunakan garis lurus yang menghubungkan dua titik. Pendekatan tersebut memang mudah diterapin,
tapi menghasilkan tampilan kota yang kaku dan kurang realistis dan kurang nyata. Oleh karena itu, proyek ini kami menggunakan pendekatan kurva matematis untuk membangun jaringan jalan yang lebih alami. Kurva pertama yang kami gunakan itu ada kubik Bezier curve. Bezier curve ini dibentuk oleh 4 titik kontrol yang diberi nama P0, P1, P2, dan P3. Dua titik di ujung yaitu P0 dan P3 itu berfungsi sebagai titik awal dan titik akhir jalan. Sedangkan titik P1 dan P2 itu berfungsi sebagai pengendali arah lengkungan kurva. Ketika posisi titik kontrol diubah, bentuk kurva juga berubah. Dengan cara ini, sistem dapat menghasilkan berbagai bentuk jalan yang lebih fleksibel dibandingkan garis lurus biasa. Secara matematis, Bezier curve ini dihitung menggunakan interpolasi bertingkat. Sistem akan menghitung posisi titik pada kurva berdasarkan parameter T yang bergerak dari nilai 0 hingga 1. Ketika nilai T sama dengan 0, posisi di titik awal. Ketika nilai T mendekati 1, posisi bergerak menuju titik akhir. Selama proses tersebut, dihasilkan serangkaian titik yang membentuk lintasan jalan yang halus. Namun, penggunaan Bezier curve ini saja masih memiliki keterbatasan ketika jalur jalan menjadi panjang dan kompleks. Oleh karena itu, kami sini memanfaatkan namanya B-spline. Nah, B-spline ini adalah pengembangan konsep spline yang memungkinkan beberapa segmen kurva digabung menjadi satu lintasan panjang yang tetap halus. Dari keunggulan B-spline ini, itu untuk kontinuitas kurva yang lebih baik. Perubahan pada satu titik kontrol tidak menyebabkan perubahan ekstrim pada seluruhan jalur. Nah, hal ini sangat penting ketika membangun jaringan jalan kota yang memiliki banyak percabangan dan koneksi, apalagi di area bundaran dan persempatan. Setelah kurva berhasil dibentuk, kurva tersebut belum dapat langsung digunakan untuk proses pencarian jalur. Algoritma pathfinding, kami menggunakan A-star untuk membentukkan representasi graph berupa kumpulan node dan edge. Oleh karena itu, sistem melakukan proses sampling. Nah, sampling itu adalah proses mengambil sejumlah titik pada sepanjang kurva. Misalnya, setiap beberapa piksel, sistem akan menghasilkan satu titik koordinat baru. Pada hasilnya, nanti ada serangkaian titik yang mengikuti bentuk kurva secara akurat. Titik-titik inilah yang nantinya menjadi dasar pembentukan graf jalan. Dengan adanya Bezier curve dan B-spline ini berperan tentu menghasilkan bentuk jalan yang lebih alami. Sedangkan sampling itu berfungsi untuk mengubah bentuk geometris tersebut menjadi data yang dapat diproses oleh algoritma lainnya. Dan sampling koordinat graph itu disampel kurva Bezier B-spline disampel menjadi deretan koordinat titik jalan agar bisa dimasukkan ke data node edge graph A-star. Nah, slide selanjutnya saya akan menjelaskan struktur data graph dan node edge mapping untuk jalan melengkung. Mapping kurva ke graph. Kurva jalan dipecah menjadi deretan titik koordinat atau polyline. Setiap ujung segmen dikonversi menjadi node, titik jalan atau persimpangan, dan kurva jalan melengkung itu sendiri menjadi edge dengan bobot berdasarkan panjang kurva aktual. Kemudian ada konektivitas jaringan. Ini menjamin graph terhubung 100% sehingga mobil dapat menjelajahi seluruh kota tanpa terjebak di jalan buntu. Tadi, setelah kurva jalan berhasil dihasilkan dan dikonversi menjadi kumpulan titik koordinat, langkah berikutnya itu adalah mengubah titik-titik tersebut menjadi struktur data graph yang dapat digunakan oleh algoritma pencarian jalur. Pada tahap ini,
sistem mulai berpindah dari representasi visual menuju representasi data. Meskipun jalan pada layar terlihat sebagai garis atau kurva, algoritma pencarian jalur tidak memahami bentuk visual tersebut. Algoritma hanya dapat bekerja pada struktur graph yang terdiri dari node dan edge. Node dapat dianggap sebagai titik atau simpul penting pada jaringan jalan, sedangkan edge itu merupakan hubungan yang menghubungkan dua node. Pada proses pertama, yang dilakukan adalah mengubah kurva hasil sampling menjadi polyline. Polyline sendiri adalah kumpulan segmen garis pendek yang saling terhubung. Walaupun secara visual terlihat seperti kurva halus, sebenarnya itu adalah sistem menyimpannya sebagai banyak segmen kecil yang tersusun berurutan. Setelah program itu selesai, menentukan endpoint dari setiap segmen. Endpoint tersebut kemudian diubah menjadi node. Selanjutnya, hubungan antara node direpresentasikan menjadi edge. Setiap edge menyimpan informasi mengenai node asal, node tujuan, serta bobot jarak yang diperlukan untuk proses pencarian rute. Pada proyek ini, terdapat fungsi yang kami beri nama compile graph. Fungsi ini memiliki tugas utama membangun graph secara otomatis dari seluruh jaringan jalan yang telah dibuat sebelumnya. Nah, ketika fungsi ini dijalankan, sistem terlebih dahulu memeriksa apakah terdapat perpotongan antara segmen jalan. Perpotongan ini sangat penting karena dalam dunia nyata persimpangan jalan merupakan titik yang memungkinkan kendaraan berpindah dari satu ruas jalan ke ruas lainnya. Jika ditemukan titik perpotongan, sistem akan membuat node baru pada lokasi tersebut. Kemudian, segmen jalan yang awalnya panjang akan dipecah menjadi beberapa bagian yang lebih kecil. Setelah persimpangan berhasil diproses, sistem membangun daftar node dan edge yang lengkap hingga seluruh jaringan jalan tersebut berubah menjadi graph yang saling terhubung. Keuntungannya dari pendekatan ini adalah graph yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan bentuk jalan yang terlihat pada layar. Nah, artinya, ketika algoritma Astar mencari rute, kendaraan akan bergerak mengikuti jaringan jalan yang sebenarnya, bukan bergerak bebas di atas peta. Selain itu, proses ini juga memungkinkan sistem menghitung jalur terpendek dengan lebih akurat karena seluruh koneksi antar jalan sudah direpresentasikan secara matematis dalam bentuk graph. Jadi, inti dari slide ini, proses node edge mapping mengubah jaringan jalan hasil Bezier curve dan B-spline menjadi graph yang siap digunakan oleh algoritma Astar. Nah, tanpa tahap ini, sistem pathfinding tidak dapat bekerja karena belum memiliki struktur data yang dapat dianalisis. Dapat disimpulkan yang tadi, BSV zoning itu digunakan untuk membentuk serta mengatur wilayah kota. Kedua, Bezier curve dan B-spline itu digunakan untuk membangun jaringan jalan yang telah lebih alami. Yang ketiga itu, ada jaringan jalan tersebut diubah menjadi graph melalui proses node edge mapping hingga dapat digunakan oleh algoritma Astar untuk navigasi kendaraan. Nah, dengan kombinasi ketiga tadi, sistem mampu menghasilkan kota prosedural yang tidak hanya menarik secara visual, tapi juga memiliki struktur data yang mendukung simulasi navigasi secara efektif. Nah, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Meki. Baik, saya Meki Aji Mariadi dengan NIM 2401020070 akan melanjutkan terkait materi berikutnya, yaitu proyeksi isometrik dan transformasi koordinat. Pada proyek ini kami membuat gambaran dari grafika proyek ini dengan sifat grafika 2,5 dimensi. Kenapa kami membuat 2,5 dimensi atau isometrik pseudo 3 dimensi? Karena di sini kami ingin membuat yang lebih mewujudkan seperti kota asli. Walaupun di sini objek-objek kami terlihat seperti 3 dimensi, namun objek tersebut tidak dapat dilihat oleh segala arah.
Nah, cara kami membuatnya agar menjadi 2,5 dimensi yaitu adalah dengan memutar gridnya sebesar 45 derajat. Nah, kalau misalnya pada 2 dimensi normalnya, kita dapat melihat sudut dari objeknya itu misalnya dari titik Y dan X. Sedangkan kalau misalnya kita buat 2,5 dimensi, kami memutarnya sebesar 45 derajat sehingga dapat kita lihat kalau misalnya normalnya 2 dimensi seperti ini, maka 3 dimensinya itu seperti belah ketupat seperti ini. Nah, dengan rumus grid yang kami pakai yaitu X screen sama dengan X word dikurang Y word dikali cos 30 derajat, kemudian Y screen sama dengan X word ditambah Y word dikali sin 30 derajat. Adapun kenapa kami menggunakan 30 derajat di sini, karena sudut kemiringan yang sesuai untuk layar monitor ini adalah 30 derajat. Nah, ini gambarannya itu bagaimana perubahannya itu seperti ini. Dari awalnya 2 dimensi, kemudian kami ubah menjadi 2,5 dimensi. Nah, seperti membentuk belah ketupat. Kemudian kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu representasi aset grafis 2,5 dimensi bebas dari sprite PNG. Nah, pada project ini kami menggunakan library Pygame untuk memvisualisasikan project kami. Nah, kenapa kelihatan 3 dimensi itu? Karena kami memanipulasi atau membuat seperti ilusi penataan pada grafik poligon isometriknya sehingga ketika dilihat akan terlihat seperti 3 dimensi. Nah, ini contohnya. Di sini ada beberapa komponen. Kalau kita lihat, mereka ini seperti 3 dimensi. Padahal di sini seperti susunan-susunan dari beberapa seperti persegi, kemudian kita tumpuk-tumpuk sehingga membentuk sebuah bangunan. Dan kalau kita coba lihat, ini dapat dilihat dari sudut pandang dari atas saja, tidak bisa kita lihat dari sudut pandang belakang dari gedung ini. Nah, cuman kita menggunakan teknik seperti ilusi sehingga kita dapat melihat sisi kanan dan sisi kirinya dan sisi atasnya agar terlihat seperti 3 dimensi. Nah, adapun komponen-komponen yang kami gunakan itu semuanya bebas dari PNG atau gambar-gambar JPG dan gambar lainnya. Kami menggunakan teknik membuat gambar secara prosedural sehingga gambar-gambar atau aset-aset yang kami buat ini menggunakan baris-baris code yang disusun secara prosedural. Nah, contohnya bisa kita lihat seperti di dalam codingannya pada file program kami ada beberapa komponen-komponen yang dibutuhkan untuk membentuk sebuah kota yang saya tunjukkan ini. Di sini ada banyak sekali komponen yang sudah kami siapkan seperti alas, apartemen, bandara, bank, biang lala, dan lain-lain. Nah, di mana semua komponen ini kami susun secara prosedural, mulai dari membuat poligonnya, kemudian bagaimana cara penggambarannya, semuanya disusun secara prosedural. Nah, pada visualisasi untuk menampilkan 2,5 dimensi ini, kami menggunakan proyeksi isometrik sehingga efek kedalamannya dibentuk secara matematis dengan merotasi dan memiringkan koordinat
dari logika 2D yang normal, sehingga kalau kita lihat sudut pandangnya itu dapat dari sisi kanan dan sisi kiri. Jadi kita dapat melihat sisi kanan dan sisi belakang atau kiri dari sebuah bangunan, dan kami menggunakan rasio aspek yaitu 2:1. Kemudian untuk misalnya beberapa objek yang saling berdekatan, kami menggunakan penyusunan Z ordering atau pointer algorithm, di mana jika ada objek yang berdekatan, mereka itu tidak saling timpa dengan tidak rapi. Nah, kalau kita lihat di sini, mereka di sini menutupi masing-masing berdasarkan logika yang benar, di mana di sini ada gedung biasa di samping gedung yang kecil ini, sehingga kalau ditimpa bukan gedung kecil ini yang menimpa deh gedung yang besar ini, sehingga tampilannya kelihatan normal pada umumnya. Kemudian kami juga menggunakan beberapa efek seperti efek shading, di mana kalau kita lihat di sini ada pohon di mana warna di sisi kiri dan sisi kanannya juga sedikit berbeda. Efeknya kita dapat menggunakannya sebagai efek menipu mata, di mana di sini kan seharusnya kalau kita perhatikan baik-baik, seharusnya ini betul-betul kelihatan seperti objek 2 dimensi. Cuman karena di sisi kirinya warnanya agak gelap, sehingga efeknya itu seperti bentuk ini pohon, namun efeknya seperti pohon 3 dimensi, padahal ini adalah pohon 2 dimensi atau 2,5 dimensi. Kemudian resolusi independen, visualisasi gedung itu tajam tanpa pecah pixel meskipun dilakukan pembesaran kamera. Alasannya karena kami membuatnya secara prosedural, bukan gambar PNG. Kalau gambar PNG kan ketika kita zoom resolusinya akan menurun, sedangkan yang kami buat ini adalah basis vektor, sehingga apabila di zoom ininya akan terlihat lebih HD, walaupun ketika agak zoom sedikit ada garis yang sudah dirapi ketika di zoom out, namun ketika di zoom in dia akan sedikit kelihatan seperti ada lekukan yang agak tajam seperti zigzag berikut, seperti sedikit zigzag. Nah, ini bagaimana kami membuat sebuah komponen, di mana kalau kita lihat teman-teman, kami menyatukan beberapa objek, seperti pertama ada bangunan balok-balok gini, kemudian kami susun hingga membentuk sebuah objek. Kita lanjut, representasi aset grafis 2,5 dimensi. Apa kelebihannya? Yang pertama, lebih hemat memori karena kita menggunakan vektor, sehingga apabila kita menggunakan PNG kan lebih berat daripada penggunaan kode yang prosedural. Nah, jadi kalau kita menggunakan grafika vektor, ukuran file yang kita gunakan atau RAM yang kita gunakan juga akan lebih ringan karena tidak perlu menggunakan banyak file atau gambar untuk ditampilkan. Kemudian setiap bangunan disusun dari kombinasi blok kubus isometrik modular yang didekorasi secara presisi, sebagaimana yang telah dijelasin oleh teman saya sebelumnya. Nah, kita lanjut, yaitu penyusunan elemen dan pewarnaan shading dinamis. Bangunan dirancang secara modular menggunakan fungsi gambar blok yang memicu 3 kali
rendering poligon. Di mana bangunan itu seperti yang saya tunjukkan sebelumnya, ada setiap balok itu memiliki 3 sisi yang terlibat dari kamera atas, di mana kalau kita dapat lihat, misalnya saya tahan di sini. Nah, misalnya di sini ada sebuah bangunan, dapat kita lihat sisi atapnya di sini, atau kita dapat sebutnya kubus isometrik. Nah, kita dapat melihat sisi atasnya. Kemudian kita dapat melihat sisi dinding di bagian kanan depan di sini. Nah, kemudian kita dapat melihat sisi kiri depan. Sehingga untuk pewarnaannya kita dapat mengatur dari ketiga sisi ini. Misalnya di bagian atas kita dapat mengatur warnanya abu-abu, kiri dan kanan juga begitu, dan kita juga menggunakan efek shading sehingga agar terlihat bangunannya lebih 3D seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu seperti yang pada pohon. Ketika kita lihat bahwa di sisi kanannya agak sedikit lebih terang daripada sisi kirinya. Untuk menggambar baloknya, kita dapat melihat contohnya di gedung. Nah, di sini kita dapat menyesuaikan gambar baloknya di pada fungsi depth gambar balok, di mana di sini ada fungsi untuk gambar poligonnya bagaimana. Dapat kita sesuaikan saja bagaimana penggambarannya di sini. Dan untuk pewarnaannya itu kita dapat lihat di mana sisi atas itu seperti menerima cahaya, kemudian di sisi kanan itu dia menerima cahaya dari samping, dan sisi kiri itu dia membelakangi cahaya sehingga terlihat lebih gelap. Kemudian teknik analyzing di mana setiap sisi poligon digambarkan dengan pygame draw polygon dan dirapikan tepi garisnya menggunakan pygame draw line agar garisnya tidak bergerigi. Nah, bagaimana yang saya sebutkan sebelumnya, ketika di zoom out kita dapat melihat bahwa bangunan ini rapi, namun ketika kita zoom in lebih dekat, nah, kita dapat melihat bahwa bangunan ini agak bergerigi seperti ini. Ini sudah diminimalisirkan menggunakan anti-aliasing. Jika tidak, output dari bangunan ini akan terlihat lebih tidak nyaman dilihat oleh mata. Kemudian untuk penyusunan detail ornamen, aset didekorasi secara presisi dengan koordinat lokal. Contohnya jam dinding sekolah, helpad pemancar di atap gedung CBD, serta kubah melingkar di masjid. Nah, kita lihat bagaimana cara untuk membuat kubah pada suatu komponen yang kami buat, di mana teknik yang kami gunakan itu menunjukkan teknik melukis objek melengkung 3 dimensi menggunakan tumpukan irisan dari 2 dimensi datar. Setiap irisan itu dihitung radiusnya dengan fungsi matematis get down RZ. Kemudian yang dimainkan di sini atau yang digunakan di sini adalah gradasi warna hijau halus, disimulasikan dengan membagi kubah menjadi 40 segmen. Nah, sehingga kalau kita lihat dari pengaturan atau hasil dari pengaturan tersebut, kita dapat melihat output dari kubahnya itu terlihat seperti 3 dimensi.
Walaupun di sini kami membuatnya masih belum rapi, namun sudah hampir mendekati 2,5 dimensi. Kemudian untuk seperti helpad di sini, landasan helpadnya digambar sebagai balok isometris tipis seperti yang sebelumnya dengan warna seperti agak abu-abu kegelapan. Kemudian logo huruf di sini, eh, logo huruf di sini digambar menggunakan 3 segmen, di mana di sini ada segmen 1, segmen 2, dan segmen 3, sehingga membuat seperti huruf H. Kalau contoh lainnya itu misalnya di tulisan yang ada misalnya di sekolah. Nah, untuk tulisan seperti ini, sekolah, sekolah. Nah, untuk tulisannya kami mengaturnya itu eh, pada fungsi pygame. Nah, di sini kami mengatur tulisan untuk misalnya di school tadi dengan aturan derajatnya itu 26 derajat. Sehingga ketika kalau kita lihat di sini tulisannya muncul mengikuti balok yang ada pada bangunan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya, Balkis Manisa dengan NIM 24010200069 akan menjelaskan bagaimana sistem kami menangani masalah oklusi menggunakan Painter's Algorithm and Y sorting. Apa itu oklusi? Oklusi adalah kondisi ketika sebuah objek menutupi objek lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu melihat fenomena ini. Misalnya, ketika kita berdiri di depan sebuah rumah dan di belakang rumah tersebut terdapat gedung, karena posisi gedung lebih jauh dari pengamat, maka sebagian gedung akan tertutup oleh rumah. Otak manusia menganggap kondisi tersebut normal karena sesuai dengan persepsi kedalaman. Namun, pada grafika komputer, hubungan depan-belakang tersebut harus dihitung secara matematis. Jika tidak dihitung dengan benar, bisa terjadi kondisi sebaliknya. Gedung yang seharusnya berada di belakang justru tampil menutupi rumah yang harusnya berada di depan. Fenomena inilah yang disebut sebagai kesalahan oklusi. Untuk mengatasi masalah tersebut, kami menggunakan Painter's Algorithm, yaitu menggambar pemandangan dari posisi paling belakang ke depan. Sebagai contoh, kita lukis tanah dulu, jalan raya dulu, lalu gedung belakang, baru gedung depan mobil. Dalam grafika komputer, konsep ini dikenal dengan istilah back-to-front rendering. Artinya, objek paling jauh digambar terlebih dahulu, kemudian objek paling dekat digambar setelahnya. Dengan demikian, objek yang lebih dekat secara otomatis akan menutupi objek yang lebih jauh. Teknik ini menjadi dasar dari Painter's Algorithm. Dalam proyek kami, implementasi Painter's Algorithm dilakukan sebelum proses rendering pada file dynamicrenderer.py terhadap potongan kode berikut. Kode ini merupakan inti dari mekanisme depan sorting yang kami gunakan. Variabel face berisi seluruh permukaan objek yang akan digambar, misalnya atap mobil, pintu mobil, roda, lampu kaca, dan bagian lainnya. Pada kondisi awal, seluruh elemen tersebut masih tersimpan dalam urutan acak. Jika langsung digambar, hasil visualnya bisa salah. Karena itu, seluruh face harus diurutkan terlebih dahulu berdasarkan nilai kedalamannya. Fungsi sorted akan memanggil fungsi getFaceDepth untuk setiap face. Kemudian nilai depth tersebut digunakan sebagai dasar pengurutan. Hasil akhirnya adalah daftar face yang sudah tersusun mulai dari objek paling jauh hingga objek paling depan. Setelah urutan diperoleh, renderer tinggal menggambar objek satu persatu sesuai urutan tersebut.
Bagian terpenting dari sistem ini adalah fungsi getFaceDepth. Fungsi inilah yang bertugas menentukan posisi relatif dari sebuah objek terhadap kamera. Secara sederhana, fungsi ini menjawab pertanyaan, apakah objek ini berada di paling depan atau objek paling belakang lainnya. Semakin besar nilai depth yang akan dihasilkan, semakin dekat objek tersebut dengan pengamat. Sebaliknya, semakin kecil nilai depth, semakin jauh objek tersebut dari pengamat. Untuk menghitung depth, sistem terlebih dahulu mengambil seluruh titik sudut yang dimiliki sebuah poligon. Kode ini mungkin terlihat kompleks, tapi sebenarnya cukup sederhana. Pertama, face memiliki kumpulan titik sudut yang tersimpan pada face PTS. Setiap titik tersebut kemudian dikonversi dari koordinat dunia ke koordinat layar menggunakan fungsi getPT. Hasil fungsi getPT adalah pasangan koordinat screen X dan screen Y. Pada kode tersebut yang diambil hanya indeks ke-1 atau screen Y. Alasan menggunakan screen Y berkaitan langsung dengan karakteristik proyeksi isometrik. Pada tampilan isometrik, objek yang lebih bawah pada layar akan terlihat lebih dekat kepada pengamat, sedangkan objek yang lebih atas akan terlihat lebih jauh. Artinya, nilai Y pada layar dapat digunakan sebagai indikator kedalaman. Sebagai contoh, objek dengan Y sebesar 100 akan terlihat lebih jauh, sedangkan objek dengan Y sebesar 500 akan terlihat lebih dekat. Karena itu, sistem kami menggunakan posisi Y sebagai dasar utama untuk menentukan depth. Selanjutnya, setiap poligon memiliki lebih dari satu titik sudut. Jika hanya mengambil satu titik saja, hasilnya bisa kurang akurat. Karena itu, kami mengambil rata-rata seluruh titik sudut poligon. Misalnya, terdapat 4 titik dengan nilai Y sebesar 100, 120, 110, dan 130. Rata-ratanya adalah 115. Nilai rata-rata tersebut dianggap sebagai posisi representatif poligon. Dengan pendekatan ini, sistem memperoleh estimasi kedalaman yang lebih stabil dan lebih akurat. Selain posisi Y, kami juga memperhitungkan tinggi objek. Pada koordinat 3 dimensi, setiap titik memiliki komponen X, Y, dan Z. Komponen Z menunjukkan tinggi objek. Mengapa tinggi perlu diperhitungkan? Karena dua bangunan bisa saja memiliki posisi Y yang hampir sama, tetapi tinggi yang sangat berbeda. Misal, sebuah rumah satu lantai dengan gedung bertingkat. Jika hanya menggunakan posisi Y, sistem dapat menganggap keduanya memiliki kedalaman yang sama. Padahal secara visual, gedung memiliki volume yang jauh lebih besar. Karena itu, nilai Z juga ditambahkan ke dalam perhitungan depth. Setelah kedua komponen diperoleh, depth akan dihitung menggunakan rumus berikut. Artinya, kedalaman objek merupakan kombinasi antara posisi objek pada layar dan tinggi objek tersebut. Pendekatan ini menghasilkan urutan render yang jauh lebih akurat dibanding hanya menggunakan koordinat Y saja. Pada proyek kami, terdapat beberapa objek yang tidak direpresentasikan sebagai poligon besar, misalnya roda dan lampu kendaraan. Karena bentuknya berbeda, metode yang digunakan juga sedikit berbeda. Untuk objek seperti roda lampu, sistem menggunakan titik pusat objek sebagai referensi depth. Kemudian, konsepnya tetap sama, yaitu menggabungkan posisi Y dengan tinggi objek. Pada kendaraan, terdapat roda kiri dan roda kanan. Kedua sisi tidak terlalu lihat sama, tergantung arah kendaraannya terhadap kamera. Kode ini digunakan untuk mengidentifikasi posisi roda. Kemudian sistem memeriksa apakah sistem tersebut sedang menghadap ke arah pengamat. Jika sisi tersebut menghadap kamera, depth akan ditambah sehingga objek tersebut dirender lebih akhir. Tujuannya agar roda depan benar-benar tampil di depan roda belakang. Setelah seluruh objek selesai diurutkan, proses rendering dilakukan. Loop ini akan menggambar objek satu persatu sesuai urutan kedalaman yang dihitung sebelumnya. Objek yang digambar lebih jauh, objek yang digambar terlebih dahulu, kemudian objek yang lebih dekat digambar setelahnya. Dengan demikian, oklusi terjadi secara alami dan perstatistiknya tetap terjaga. Pada intinya, Painter's algorithm dan Y-sorting merupakan solusi utama yang kami gunakan untuk menangani oklusi pada lingkungan kota isometrik. Teknik ini memungkinkan kami menghasilkan ilusi kedalaman yang realistis meskipun hasilnya menggunakan PyGame 2 tanpa engine 3D atau ZBuzzer. Dengan melakukan pengurutan objek, seluruh aset kota dapat ditampilkan dengan urutan visual yang benar sehingga pengalaman pengguna menjadi lebih natural dan konsisten. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana sistem kamera interaktif dan viewport cooling diterapkan pada proyek visualisasi algoritma ASTAR yang kami bangun. Pada proyek kami, kota dibangkitkan secara prosedural, artinya ukuran kota dapat berubah-ubah dan jumlah objek yang dihasilkan tidak tetap. Dalam satu peta terdapat ratusan gedung, ribuan ruas jalan, pohon, kendaraan, dan fasilitas publik. Artinya, ukuran dunia simulasi jauh lebih besar dibandingkan ukuran monitor pengguna. Sebagai contoh, dunia simulasi dapat memiliki area beberapa ribu satuan koordinat, sedangkan layar pengguna hanya berukuran sekitar 1000
1920 kali 1080 piksel. Akibatnya, tidak mungkin seluruh dunia ditampilkan secara detail dalam satu tampilan. Karena itu, dibutuhkan sebuah sistem kamera yang berfungsi sebagai jendela pandang pengguna terhadap dunia simulasi. Untuk mengelola seluruh proses tersebut, kami membuat sebuah kelas kamera. Kelas ini bertanggung jawab terhadap posisi kamera, zoom kamera, transformasi koordinat, area tampilan layar. Dengan kata lain, setiap objek yang akan ditampilkan harus terlebih dahulu diproses oleh kamera sebelumnya. Akhirnya dapat digambarkan pada layar monitor. Untuk mengubah koordinat dunia menjadi koordinat layar, digunakan proses yang disebut viewport transformation. Pada proyek kami, terdapat sebuah fungsi yang secara konseptual bekerja seperti berikut. Misalkan, terdapat sebuah gedung pada posisi dunia, Wx-nya 1000, sedangkan posisi kamera adalah 900, maka posisi relatif terhadap objek kamera adalah 1000 dikulang 900, artinya sama dengan 100. Artinya objek tersebut berada 100 satuan depan kamera. Selanjutnya nilai tersebut dikalikan dengan faktor zoom sehingga ukuran tampilan dapat diperbesar atau diperkecil sesuai kebutuhan pengguna. Pengurangan posisi kamera dilakukan karena kamera berfungsi sebagai titik referensi. Semua objek dihitung relatif terhadap posisi kamera. Dengan cara ini, ketika kamera bergerak, seluruh objek secara otomatis terlihat bergeser meskipun posisi aslinya di dunia tidak berubah. Inilah prinsip yang disebut membuat efek panning dapat terjadi. Nah, panning itu apa? Panning adalah proses menggeser kamera untuk melihat bagian dunia yang berbeda. Pada aplikasi kami, panning dilakukan dengan cara menekan dan menyeret mouse menggunakan klik kiri. Ketika pengguna menggeser mouse, sistem menghitung selisih posisi mouse antara frame sebelumnya dan frame saat ini. Secara konseptual, prosesnya dapat dihitung sebagai berikut. Nilai dx dan dy yang menunjukkan seberapa jauh mouse telah bergerak. Selain panning, kamera juga mendukung zooming. Zoom dilakukan untuk memperbesar atau memperkecil tampilan kota. Fitur ini sangat berguna ketika pengguna ingin melihat keseluruhan kota atau mengamati detail jalur hasil pencarian algoritma ASTAR. Secara konseptual, zoom dilakukan dengan mengubah faktor skala. Jika faktor pembesar bernilai lebih besar dari 1, tampilan akan diperbesar. Sebaliknya, jika lebih kecil dari 1, tampilan akan diperkecil. Hal menarik dari implementasi kamera kami adalah zoom dilakukan terhadap posisi kursor mouse. Artinya ketika pengguna mengarahkan kursor ke sebuah gedung, kemudian melakukan scroll untuk zoom, gedung tersebut tetap berada pada area yang sama di layar. Teknik ini memberikan pengalaman navigasi yang jauh lebih nyaman dibandingkan zoom konvensional. Setelah memahami sistem kamera, selanjutnya saya akan menjelaskan viewport. Viewport adalah area dunia simulasi yang saat ini sedang terlihat oleh pengguna. Walaupun dunia simulasi sangat besar, layar hanya dapat menampilkan sebagian kecil area tersebut. Bagian yang terlihat itulah yang disebut viewport. Viewport culling adalah proses menghilangkan objek yang berada di luar area tampilan sebelum proses rendering dilakukan. Prinsip dasar, konsepnya sangat sederhana. Objek yang terlihat akan digambar, objek yang tidak terlihat tidak akan digambar. Jika objek berada di luar viewport, maka objek tersebut langsung dilewati. Untuk menentukan apakah sebuah objek tersebut terlihat atau tidak, sistem akan memanfaatkan bounding box. Bounding box adalah kotak imajiner yang mengelilingi objek. Viewport memiliki 4 batas utama, kiri, kanan, atas, bawah. Kemudian, sistem membandingkan posisi bounding box terhadap 4 batas tersebut. Jika bounding box masih berpotongan dengan viewport, maka objek akan dirender. Jika tidak berpotongan, maka objek tidak perlu digambar. Misal, terdapat 5.000 objek dalam dunia simulasi. Namun yang benar-benar terlihat pada layar hanya sekian objek. Dengan viewport culling, renderer cukup menggambar beberapa proyek tersebut. Artinya, sekitar 80-90% pekerjaan rendering berhasil dihilangkan. Jika seluruh objek tetap dirender, CPU harus melakukan ribuan operasi pada setiap gambar frame. Akibatnya, frame rate akan turun dan animasi menjadi tersendat. Dengan viewport culling, CPU hanya memproses objek yang memang terlihat. Akibatnya, FPS lebih stabil, navigasi kamera lebih responsif, zoom dan panning terlancar, animasi kendaraan berjalan lebih halus. Selanjutnya, pada slide ini, saya akan menjelaskan implementasi min heap yang digunakan pada algoritma ASTAR, yaitu Safe Balancing Min Heap. Salah satu komponen paling penting dalam algoritma ASTAR adalah kemampuan untuk selalu mengambil node dengan biaya paling kecil secara cepat. Karena selama proses pencarian rute, algoritma harus berulang kali memilih node yang dianggap paling menjanjikan untuk diperiksa berikutnya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, kami mengimplementasikan struktur data min heap secara mandiri tanpa menggunakan pustaka bawaan. Heap sebagai penyeimbang mandiri atau self-balancing.
Min heap disebut sebagai struktur yang menyeimbangkan dirinya sendiri atau self-balancing. Artinya, setiap kali ada perubahan isi heap, sistem akan otomatis mengatur ulang posisi elemen agar aturan min heap tetap terjaga. Pada implementasi, kami terdapat dua operasi utama yang bertanggung jawab menjaga keseimbangan tersebut, yaitu shift up dan shift down. Fungsi shift up. Shift up digunakan ketika elemen baru dimasukkan ke dalam heap. Tujuannya adalah untuk memastikan elemen baru berada pada posisi yang sesuai berdasarkan nilainya. Dengan mekanisme ini, elemen yang memiliki prioritas lebih tinggi akan naik menuju root. Proses berlangsung terus hingga tidak ada lagi parent yang lebih besar. Selanjutnya itu shift down. Shift down digunakan setelah elemen terkecil berhasil diambil dari heap. Karena setelah root dihapus, struktur heap harus diperbaiki kembali. Proses ini memastikan bahwa setelah elemen terkecil diambil, heap tetap akan mempertahankan aturan min heap. Dengan demikian, elemen terkecil berikutnya selalu tersedia pada posisi root. Selanjutnya, kecepatan operasi. Pengaruh terhadap kecepatan operasi. Keuntungan utama penggunaan min heap adalah efisiensi. Jika menggunakan list biasa, pencarian elemen terkecil memerlukan pemeriksaan seluruh elemen satu persatu. Kompleksitasnya menjadi O (n). Dengan min heap, proses pengaturan ulang menggunakan shift up dan shift down hanya melewati jalur tertentu pada pohon biner. Kompleksitasnya menjadi O log n. Artinya, meskipun jumlah node yang diperiksa oleh Astar sangat banyak, proses pengambilan node terbaik tetap dapat dilakukan dengan cepat. Jadi, intinya, kami mengimplementasi min heap custom sebagai mekanisme pengelolaan append-set pada algoritma Astar. Agar struktur heap selalu valid, digunakan dua operasi utama, yaitu shift up untuk menaikkan elemen baru yang memiliki prioritas lebih tinggi, dan shift down untuk memperbaiki struktur heap setelah elemen terkecil diambil. Dengan pendekatan ini, proses pemilihan node terbaik dapat dilakukan secara efisien dan mendukung kinerja algoritma Astar pada peta yang memiliki jumlah node cukup besar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana animasi pergerakan mobil dibuat setelah algoritma Astar berhasil menemukan jalur terpendek. Perlu dipahami bahwa hasil keluaran algoritma Astar sebenarnya hanyalah sekumpulan titik atau node yang membentuk rute perjalanan. Astar hanya menentukan jalur mana yang harus dilalui kendaraan. Namun, Astar tidak mengatur bagaimana kendaraan bergerak di antara titik-titik tersebut. Jika posisi kendaraan langsung dipindahkan dari satu node ke node berikutnya, maka animasi akan terlihat patah-patah dan tidak realistis. Karena itu, pada proyek ini digunakan beberapa teknik animasi komputer, yaitu Linear Interpolation atau LERP, Cat Mulroom Spline, dan Delta Time Animation. Permasalahan setelah jalur ditemukan. Ketika proses pathfinding selesai, sistem akan memperoleh daftar node yang membentuk jalur perjalanan. Artinya, kendaraan harus bergerak dari A ke B, kemudian ke C, lalu ke D. Masalahnya adalah node-node tersebut hanya berupa titik. Jika kendaraan langsung dipindahkan ke posisi node berikutnya, maka yang terjadi adalah perpindahan secara instan. Akibatnya, kendaraan terlihat seperti melompat dari satu sisi dari satu titik ke titik lainnya. Gerakan seperti ini tidak nyaman dilihat dan mengurangi kesan realistis dari simulasi. Untuk mengatasi masalah tersebut digunakan teknik interpolasi linear atau LERP. Interpolasi adalah proses menghitung posisi-posisi di antara dua titik. Dengan interpolasi, kendaraan tidak langsung berpindah ke tujuan, tetapi bergerak sedikit demi sedikit menuju titik berikutnya. Linear interpolation. Pada proyek ini, konsep interpolasi diterapkan melalui fungsi point on polyline. Fungsi tersebut menggunakan rumus linear interpolation atau LERP. Rumus yang digunakan sebagai berikut. Keterangan dari rumus tersebut adalah P0 merupakan titik awal, P1 merupakan titik tujuan, T merupakan parameter waktu yang nilainya berada di antara 0 dan 1. Dalam animasi, nilai T akan terus bertambah sedikit demi sedikit. Akibatnya, posisi mobil juga berubah secara bertahap. Inilah yang membuat kendaraan terlihat bergerak secara halus dari satu node ke node berikutnya. Meskipun LERP mampu menghasilkan pergerakan yang halus, terdapat satu kelemahan penting. LERP hanya bekerja pada satu segmen garis lurus. Ketika kendaraan bergerak sampai di titik B, arah gerakan akan berubah secara tiba-tiba menuju titik C. Akibatnya, belokan terlihat tajam dan kurang natural.
Untuk mengatasi masalah tersebut digunakan Cat-Mulroom spline. Cat-Mulroom merupakan kurva interpolasi yang digunakan untuk menghasilkan lintasan yang lebih halus. Pada proyek terdapat fungsi berikut. Berbeda dengan LERP yang hanya menggunakan 2 titik, Cat-Mulroom menggunakan 4 titik sekaligus, yaitu titik sebelumnya, titik saat ini, titik tujuan, dan titik sesudah tujuan. Dengan informasi tambahan sistem tersebut, dapat mengetahui arah pergerakan sebelum dan sesudah segmen yang sedang dihitung. Pada fungsi tersebut terdapat perhitungan. Apa yang terjadi? Koordinat akhir kendaraan tidak hanya dipengaruhi oleh titik tujuan, posisi akhir juga dipengaruhi oleh titik-titik di sekitarnya. Karena itulah lintasan yang dihasilkan menjadi lebih halus. Dengan spline, belokan menjadi melengkung sehingga pergerakan kendaraan terlihat lebih alami. Pada proyek, posisi kendaraan dihitung menggunakan fungsi berikut. Artinya, setiap frame posisi mobil diperoleh dari hasil interpolasi spline. Ketika kendaraan mendekati tikungan, arah kendaraan berubah secara bertahap. Mobil tidak lagi berbelok secara mendadak. Hal ini membuat animasi terlihat lebih realistis. Setelah lintasan berhasil dibuat, muncul masalah lain. Bagaimana memastikan kendaraan memiliki kecepatan yang sama pada semua komputer? Sebagai contoh, komputer A 114 fps, di komputer B 30 fps. Jika kondisi kendaraan diperbarui setiap frame tanpa memperhatikan waktu, maka kendaraan pada komputer 114 fps akan bergerak jauh lebih cepat. Untuk mengatasi masalah tersebut, digunakan delta time pada file appy terhadap kode sebagai berikut. Kode ini digunakan untuk mengukur waktu nyata yang berlalu sejak frame sebelumnya. Sebagai contoh, 16 millisecond untuk 60 fps atau 33 millisecond untuk 30 fps. Kemudian, progres animasi diperbarui menggunakan self-anim progress. Artinya, pergerakan mobil dihitung berdasarkan waktu nyata yang berlaku, bukan berdasarkan jumlah frame yang dihasilkan berdasarkan renderer. Mengapa delta itu penting? Tanpa delta time, fps tinggi itu berarti mobil lebih cepat, sedangkan fps rendah itu berarti mobil lebih lambat. Dengan delta time, fps tinggi kecepatannya tetap dan fps rendah kecepatannya tetap. Karena itu, semua pengguna akan melihat animasi kendaraan dengan kecepatan yang konsisten meskipun spesifikasi perangkat yang digunakan berbeda. Pada intinya, setelah algoritma ASTAR menemukan jalur terpendek, sistem menggunakan beberapa teknik animasi komputer untuk menghasilkan gerakan kendaraan yang lebih realistis. Linear Interpolation atau LERP digunakan untuk menghitung posisi di antara dua titik sehingga kendaraan dapat bergerak secara halus. Kemudian, Cat-Mulroom spline digunakan untuk menghaluskan belokan dan transisi antar segmen jalur agar gerakan terlihat lebih natural. Baik, saya Azharuddin Gustaria. Di sini saya akan menjelaskan tentang antarmuka pengguna, UI HUD atau ribbon, dan sinkronisasi tema OS. Nah, bagaimana sih pengguna bisa mengontrol dan memahami simulasi tanpa perlu menyelami kodenya? Nah, solusinya kita bisa membuat dua lapis antarmuka yang saling bekerja sama, yaitu HUD dan ribbon. Nah, HUD sendiri ini adalah heads-up display yang menampilkan data secara langsung di atas kanvas. Dan ribbon adalah sebagai panel kontrol utama. Nah, keduanya ini dirancang agar pengguna bisa benar-benar mengikuti jalan algoritma, bukan hanya menunggu hasil yang muncul. Lalu, Interactive Simulation Dashboard, HUD dan ribbon. Nah, nama HUD sendiri ini dipinjam dari dunia game dan penerbangan militer. Di kokpit pesawat tempur, data kecepatan dan ketinggian ditampilkan langsung di kaca depan. Nah, pilot tidak perlu menoleh ke instrumen. Informasi datang langsung ke mata mereka. Di sini prinsipnya sama, yaitu HUD menampilkan data statistik real-time. 3 angka kunci algoritma tampil langsung di atas peta, berubah secara real-time. Nah, itu menampilkan jarak rute, itu panjang rute terpendek yang sudah ditemukan sejauh ini dalam satuan kilometer. Angka ini berubah selama pencarian masih berjalan. Lalu ada waktu komputasi, beberapa milidetik yang sudah dihabiskan CPU sejak pencarian dimulai. Ini ukurannya langsung,
seberapa efisien algoritma berjalan. Lalu ada node yang diperiksa. Nah, jumlah til yang sudah dievaluasi oleh kedua frontier. Angka inilah yang paling jelas memperlihatkan keunggulan bidireksional Astar dibandingkan Astar biasa. Lalu, tiga angka itu terlihat sederhana, tapi fungsinya kuat sebagai alat belajar. Cobalah jalankan Astar biasa di satu peta, perhatikan angka not diperiksa. Lalu jalankan bidireksional Astar di peta yang sama, dan lihat angka itu turun drastis. Karena tidak perlu membaca teori untuk meyakini, cukup lihat sendiri perbedaannya di layar. Ribbon adalah panel di sisi UI yang membuat tiga tombol kontrol utama, yaitu play, memulai simulasi. Begitu diklik, kedua frontier langsung aktif secara bersamaan dan mulai menjelajahi peta. Animasi berjalan otomatis sampai jalur ditemukan atau pengguna berhenti di tengah jalan. Pause membekukan simulasi persis di frame saat itu. Saat pengguna ada momen menarik di layar yang ingin diamati lebih lama, misalnya tepat ketika kedua frontier hampir bertemu dan bentuk gelombangnya sudah sangat dekat satu sama lain. Step 4. Tombol yang paling berguna untuk belajar. Alih-alih membiarkan animasi berjalan otomatis, tombol ini memajukan algoritma tepat satu iterasi setiap kali diklik. Dengan ini, pengguna bisa melihat persis node mana yang diproses setiap langkah dan memahami pola pengambilan keputusan algoritma dengan sangat detail. Ada juga slider kecepatan visualisasi yang mengatur seberapa cepat animasi berjalan, perlambat saat ingin mengamati detail, atau percepat saat hanya ingin melihat hasil akhirnya, fleksibel sesuai kebutuhan. Nah, kombinasi play, pause, step forward mengubah simulasi dari sesuatu yang ditonton menjadi sesuatu yang dijelajahi. Pengguna punya kendali penuh atas ritme pembelajaran mereka. Bisa belajar bersama algoritma, bukan hanya menunggu hasilnya. Lalu, OS Time Sense, Dark Mode, dan Light Mode otomatis. Nah, ada fitur kecil di slide ini yang jarang muncul di proyek kuliah, yaitu aplikasi membaca preferensi tema Windows secara real-time. Saat sistem operasi ganti mode, dari dark atau light atau sebaliknya, seluruh tampilan aplikasi ikut berubah seketika. Background, warna teks, panel, tombol, semuanya menyesuaikan diri tanpa perlu restart aplikasi. Yang menarik bukan hanya hasilnya, tapi cara kerjanya. Fitur ini seperti hanya bisa diimplementasikan kalau sejak awal semua nilai warna di UI tidak ditulis langsung di dalam code atau hardcode, melainkan disimpan sebagai variabel terpusat yang bisa diganti sekaligus dalam satu perintah. Ketika OS mengirimkan sinyal perubahan tema, aplikasi mengganti variabel-variabel tersebut dan menyeluruh tampilan berubah secara konsisten. Ini contoh nyata dari prinsip desain perangkat lunak yang penting. Pisahkan data konfigurasi dari logika tampilan. Kedengarannya teknis, tapi dampaknya terasa, yaitu kod jadi lebih mudah dirawat dan dimodifikasi tanpa resiko memecah bagian lain. Di balik HUD yang terlihat rapi di layar, ada beberapa fungsi yang menangani masing-masing tugasnya. Nah, ini penjelasan fungsinya. Setiap teks di layar, angka HUD, label tombol, itu butuh font. Nah, masalahnya bikin font objek dari nol setiap frame itu mahal secara performa. Makanya ada function getFont yang menerapkan sistem chess. Nah, font chess ini adalah chess global
yaitu font yang sama tidak dibuat dua kali. Pertama kali dipanggil, font dibuat dan disimpan. Panggilan berikutnya langsung ambil dari chess. Nah, sederhana, tapi di simulasi yang renderer ulang setiap frame, efeknya signifikan. Nah, save font sendiri itu pembungkus yang aman. Kalau sistem tidak punya contoh font Arial atau Sego UI, dia otomatis pakai font default Pygame. Jadi teks selalu muncul, tidak pernah crash gara-gara font tidak ada. Selanjutnya kita akan menjelaskan pencarian rute dua arah atau bidirectional astar. Nah, astar standar itu seperti tetesan tinta di atas kertas basah. Mulai dari titik start menyebar ke semua arah. Semakin lama makin lebar, sampai akhirnya menyentuh titik tujuan. Semakin jauh jaraknya, semakin besar area yang harus ditelusuri, dan banyak di antaranya tidak perlu karena berada di area yang salah. Nah, bidirectional astar ini menjawab dengan pertanyaan yang simpel. Mengapa hanya satu arah? Kalau dua gelombang pencarian dijalankan bersamaan, satu dari arah start, lalu satu lagi dari arah tujuan, dan biarkan keduanya saling mendekati. Total area yang ditelusuri jauh lebih kecil. Nah, analoginya gampang. Kalau kamu dan temanmu mau ketemu di ujung jalan panjang, jauh lebih efisien kalau kalian berdua jalan saling mendekat daripada cuma satu orang yang jalan seluruh jaraknya. Nah, jadi jarak total yang ditempuh berkurang hampir separuh karena dua arah saling bergerak. Nah, mekanisme dua frontier itu ada forwards, yaitu dari titik awal atau dari titik start, lalu ada backward search, yaitu dari titik tujuan. Forward search itu rumusnya FFN sama dengan GFN tambah HN. Bergerak dari start ke arah tujuan, di setiap iterasi pilih node dengan nilai F terkecil dari open set-nya. Nah, kalau backward, FBN sama dengan GBN tambah HN. Bergerak dari tujuan ke arah start. Identik cara kerjanya hampir, hanya arahnya terbalik. FN itu adalah total estimasi biaya. Nah, sedangkan GFN jarak nyata yang sudah ditempuh dari start ke node N. Nah, kalau GBN jarak nyata yang sudah ditempuh dari tujuan ke node N. Nah, sedangkan HN adalah estimasi jarak dari node N ke tujuan atau heuristik. Nah, G adalah biaya yang sudah benar-benar dijalani, angka aktual. H adalah tebakan terbalik tentang sisa perjalanan. Gabungan keduanya menghasilkan F yang jadi dasar keputusan. Node dengan nilai F terkecil yang diproses terlebih dahulu. T-mid itu adalah titik pertemuan. Pencarian selesai saat ada node yang dijangkau kedua frontier sekaligus. Node itu namanya T-mid. Dari sana, jalur dirakit. Rute dari start ke T-mid disambung dengan rute dari tujuan ke T-mid atau dibalik. Hasilnya, satu jalur utuh. T-mid bukan sekadar titik tengah. Ia adalah titik pertama di mana dua gelombang saling menyentuh. Momennya terlihat langsung di layar saat dua warna akhirnya menyentuh tail yang sama. Algoritma berhenti. Jalur final digambar. Selanjutnya kita akan jelaskan propagasi gelombang visual pencarian rute. Semua yang dibahas di slide sebelumnya terjadi di dalam memori komputer. Tidak ada yang kelihatan. Nah, slide ini menjawab bagaimana proses yang sepenuhnya abstrak itu bisa diterjemahkan jadi sesuatu yang nyata, intuitif, dan bisa dilihat langsung di layar. Nah, caranya setiap tile yang diproses oleh frontier diberi lapisan warna. Dua frontier, dua warna berbeda. Satu, hijau untuk yang dari start, lalu biru untuk yang dari tujuan. Nah, keduanya menyebar dari arah berlawanan. Makin besar,
sampai akhirnya bertabrakan di tengah. Nah, kenapa hijau dan biru? Pemilihan warnanya tidak asal. Nah, hijau dan biru kontras kuat dan intuitif. Siapapun yang lihat layar langsung bisa bedain mana area dari start, mana area dari tujuan, tanpa perlu legenda. Nilai alfanya juga tidak penuh, sekitar 60-70%, supaya detail peta di bawah overlay tetap kelihatan. Bentuk rintangan, posisi tile lain, jika pengguna tidak kehilangan konteks spasial saat mengamati gelombang yang menyebar. Alur visual dari awal sampai temit. Nah, di awal, dua titik kecil muncul di sudut yang berlawanan. Keduanya tumbuh keluar membentuk dua pulau, warna yang makin besar. Bentuknya tidak bulat sempurna karena rintangan memaksa gelombang memutar dan menyesuaikan diri. Lalu di satu momen, satu tile dijangkau keduanya sekaligus. Tile itu berpendar. Itulah temit, algoritma berhenti, jalur final digambar. Coba bandingkan langsung dengan Astar biasa. Menghasilkan satu gelombang hijau yang menyebar ke hampir seluruh peta sebelum menyentuh tujuan. Nah, sedangkan bireksional Astar menghasilkan dua gelombang lebih kecil yang ketemunya di titik tengah. Total area berwarna jauh lebih sedikit. Perbedaan efisiensinya bukan klaim dari atas kertas langsung terlihat dengan mata. Selanjutnya, kita akan jelaskan tentang integrasi visualisasi Astar Pathfinding dengan Minhip Custom. Nah, bireksional Astar sudah jalan dengan benar secara logika, tapi ada satu pertanyaan yang ditanya ribuan kali selama pencarian berlangsung. Dari semua node yang menunggu giliran, mana yang nilai F-nya paling kecil? Nah, pilihan cara menjawab pertanyaan itu menentukan apakah simulasinya responsif atau lemot. Nah, mengapa leads biasa tidak cukup? Kalau node disimpan di array biasa, untuk cari yang terkecil harus cek setiap elemen dari awal sampai akhir. Kompleksitasnya ON. Makin banyak node aktif, makin lama tiap iterasinya. Nah, di sini ada perbandingan kompleksitas. Ambil node minimum. Leads biasa, ON, periksa semua elemen satu persatu. Nah, kalau minheap itu O log N. Langsung ambil dari pucuk pohon. Contohnya, dengan 500 node aktif, list bisa butuh 500 perbandingan per iterasi. Nah, sedangkan minheap butuh maksimal 9 langkah. Log pangkat 2, 500 sama dengan 9. Nah, dikali 1000 iterasi. Perbedaannya ratusan ribu operasi yang bisa dihindari hanya dengan memilih struktur data yang tepat. Nah, Minheap Custom dibangun dari nol. Strukturnya pohon biner dengan satu aturan tak tergoyahkan. Node diinduk selalu lebih kecil dari kedua anaknya. Aturan ini jamin nilainya terkecil selalu ada di puncak dan bisa diambil kapan saja secara langsung. Dua operasi menjaga aturan itu tetap berlaku setelah setiap perubahan. Shift up saat memasukkan node baru. Node baru ditaruh di posisi paling bawah, lalu naik ke atas. Satu level demi satu level membandingkan dengan node induknya. Tukar posisi kalau lebih kecil sampai menentukan posisi yang tepat. Bayangkan seperti orang baru bergabung ke antrian dan naik ke depan sesuai prioritasnya. Sedangkan shift down saat mengambil node minimum, setelah elemen puncak diambil, elemen terakhir dipindahkan ke puncak lalu turun ke bawah. Membandingkan kedua anaknya dan tukar dengan yang terkecil sampai kembali stabil. Struktur pohon tetap valid setelah setiap pengambilan. Keduanya berjalan dengan O log N. Itulah sumber efisiensi Minheap. Dibangun dari nol bukan sekedar tantangan teknis. Minheap Custom bisa langsung menyimpan referensi ke tile. Nilai G
nilai F, dan informasi jalur sekaligus, tanpa overheat konversi yang tidak perlu. Kesimpulan proyek. Penerapan teori grafika komputer. 5 konsep grafika komputer diterapkan sekaligus dalam proyek. Nah, proyeksi isometrik grid 2D dikonversi ke tampilan 2,5D dengan transformasi proyeksi. Koordinatnya tetap 2 dimensi, tapi terlihat punya kedalaman. Sistem kamera viewport. Kamera bisa digeser dan di-zoom, hanya tile yang masuk ke layar. Yang di-renderer, tile di luar frame tidak diproses. Ini langsung mempengaruhi performa. Painter's algorithm. Tile digambar dari yang paling jauh ke paling dekat. Tanpa urutan ini, objek isometrik akan tumpang tindih, salah dan ilusi ke dalam langsung runtuh. Bezier dan B-spline. Jalur rute tidak digambar sebagai garis patah-patah. Titiknya dihaluskan dengan kurva matematika jadi terlihat mulus dan lebih mudah dibaca. Shading polygon. Tiap tile punya 3 wajah dengan kecerahan berbeda. Atas lebih terang, dua sisi lebih gelap. Efek ini yang bikin peta terasa 3D, bukan sekedar grid datar. Efisiensi grafis berbasis vektor. Semua elemen visual, tile, icon, garis rute, overlay warna frontier dibangun dari grafika vektor, bukan bitmap. Bedanya bitmap menyimpan warna setiap pixel, jadi buram saat di zoom dan berat. Vektor menyimpan instruksi geometri, hasilnya selalu tajam di resolusi apapun dengan ukuran file yang jauh lebih kecil. Untuk simulasi yang tampilannya berubah terus setiap frame, efisiensi vektor ini bukan pilihan. Itu kebutuhan agar rendering tetap mulus tanpa memboroskan memori. Alat pembelajaran optimal. OpenSet bukan lagi konsep abstrak array di memori yang tidak kasat mata. Di sini ia adalah kumpulan tile berwarna yang bisa dihitung langsung di layar. Keunggulan min-heap O log n atas list biasa ON bukan sekadar angka di papan tulis. Ia terasa sebagai perbedaan responsivitas nyata yang bisa dibandingkan saat simulasi berjalan. Intinya pemahaman datang lebih mudah saat kamu bisa lihat langsung cara kerjanya. Grafika komputer di sini bukan dekorasi. Ia jendela yang membuat algoritma bisa diamati tanpa harus baca paper atau pahami kodenya.